Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengutip dari kalimat Benjamin Franklin, 1 ons pencegahan sama nilainya dengan 1 pon obat. Dan inilah karya dari kami. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. TB menempati posisi kedua sebagai penyakit infeksi menular dengan angka kematian tertinggi di dunia. Menurut data Badan Kesehatan Dunia yang biasa dikenal sebagai WHO, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dengan total kematian mencapai 61.000 jiwa per tahun. Dengan jumlah kit polymerase chain reaction atau PCR, di mana tipe diagnostik ini terbatas di rumah sakit tertentu dan waktu pemeriksaan yang kurang efisien serta penggunaan igra konvensional yang rumit dan memakan biaya yang cukup mahal, menjadikan infeksi ini semakin sulit untuk ditangani. Karena itu, kami dari tim Universitas Sumatera Utara dengan bangga mempersembahkan Rapid IGRA Interferon Gamma Release Assay dalam kit diagnosa infeksi Mycobacterium tuberculosis berbasis rapid test. Dengan tim pelaksana, saya Arif Maulana Harahap dari Prodi Pendidikan Dokter S1 sebagai Ketua Tim. Saya Siti Nurhadijah dari S1 Kimia sebagai anggota 1. Saya Rizka Alfisal Sabila Nasution dari Prodi S1 Kimia sebagai anggota 2. Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah kami yaitu mengusulkan konsep kit diagnosa infeksi tuberkulosis berbasis rapid test dengan akurasi, sensitivitas, dan spesifitas tinggi setara dengan IGRA konvensional, dengan keunggulan, ekonomis, praktis, aman digunakan, serta ramah lingkungan. Mycobacterium tuberculosis menginfeksi inangnya melalui mekanisme intraseluler, di mana nantinya bakteri ini akan masuk ke sel inangnya untuk memperbanyak diri dan menyerang si host. Ketika penyerangan ini diketahui oleh makrofag dan makrofag mencoba menangkap bakteri ini, maka makrofag akan mempresentasikan antigen daripada bakteri melalui mekanisme MHC kelas 2, di mana MHC kelas 2 ini akan dikenali oleh CD4+ T-cell yang nantinya sel ini akan mengeluarkan interferon gamma sebagai penanda ke makrofag bahwa ada aktivitas intraseluler bakteri atau virus. Mayoritas orang-orang akan terinfeksi mikroba Mycobacterium tuberculosis melalui proses inhalasi, di mana seseorang akan terinfeksi tuberkulosis apabila menghirup udara yang mengandung bakteri tuberkulosis. Apabila hal ini terjadi, maka akan timbul perlawanan oleh sistem kekebalan alamiah paru. Apabila perlawanan ini berhasil dan bakteri mati, maka pasien dapat kita katakan hanya terpajan oleh tuberkulosis. Dan apabila kumannya hidup berkembang biak dalam masa inkubasi 2-12 minggu, maka kita akan melihat dua hal, yaitu apabila pasien terinfeksi dengan kondisi ada gejala, maka kita katakan pasien tersebut sakit tuberkulosis. Dan apabila pasien tersebut memiliki kekebalan yang kuat, imunitas tubuhnya yang optimal, maka kita akan mengatakan dia itu sebagai infeksi laten tuberkulosis yang tanpa adanya gejala. Interferon gamma release assay adalah metode pemeriksaan tuberkulosis melalui darah dengan mengukur respon imun individu yang disekresi oleh sel T. Saat ini, IGRA yang banyak digunakan di pasaran adalah generasi kedua, QuantiFERON TB Gold IT, dengan antigen IZ6, CFP10, dan TB7,7. Enzim linked immunosorbent assay adalah salah satu uji serologis yang digunakan untuk mengatur antigen atau antibodi. Secara keunggulan ELISA ini ada dua, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif dapat digunakan untuk menunjukkan adanya warna atau tidak, dan secara kuantitatif yaitu dengan menggunakan metode radioimmunoassay, di mana data akan ditunjukkan dalam bentuk grafik. Seperti gambar yang kita lihat bahwa darah dalam pasien itu diambil kemudian distimulasi dan diinkubasi di dalam suhu 37 derajat Celcius dengan penambahan 5% CO2 atau karbon dioksida. Dan kemudian darah tersebut disentrifugasi dan serumnya diambil untuk diuji kuantitatif interferon gamanya menggunakan ELISA dengan metode radioimmunoassay yang selanjutnya hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Metode penulisan yang kami gunakan pada studi literatur kami adalah comprehensive literature review, di mana study question serta populasi, intervensi, komparasi, luaran, dan konteks kami rancang dan kami buat sedemikian rupa untuk menjelaskan beberapa hal mengenai studi literatur kami, berupa topik yang akan kami angkat,
Jurnal-jurnal yang akan kami seleksi ke dalam jurnal primer, kriteria eksklusi dan kriteria inklusi daripada jurnal primer, serta menentukan judul daripada karya tulis ilmiah kami. Study question kami buat untuk menjelaskan masalah-masalah yang kami jumpai pada jurnal-jurnal primer, serta untuk menjelaskan masalah-masalah yang kami gunakan pada tinjauan pustaka kami. Masalah-masalah ini akan kami pilih apakah cocok untuk diangkat di dalam topik bahasan kami. Selanjutnya akan kami analisa dan akan kami jawab di bab pembahasan. Study question 2 dan study question 3 akan menjadi konsep dasar mengapa topik diangkat. Study question 4 sampai dengan study question 6 akan menjelaskan pokok bahasan daripada studi literatur kami ini. Study question 5 akan menjelaskan metode usulan terbaru Rapid IGRA. Ekstraksi data kami gunakan untuk pemilihan jurnal-jurnal primer yang akan kami gunakan dalam pembahasan kami. Kami menggunakan dua kriteria, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi kami gunakan untuk ekstraksi jurnal primer, di mana jurnal-jurnal primer harus mengikuti beberapa persyaratan berikut, seperti jurnal full text, jurnal-jurnal review, dan juga artikel-artikel penelitian, serta jurnal-jurnal ini harus terbit di antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Kriteria eksklusi kami gunakan untuk mendiskualifikasi daripada jurnal-jurnal primer kami karena tidak memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu jurnal tersebut tidak memiliki validasi data, serta jurnal tersebut tidak menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berikut akan kami jelaskan mengenai perbedaan daripada interferon gamma ELISA dan indirect ELISA. Interferon gamma ELISA sebenarnya merupakan modifikasi daripada indirect ELISA. Yang menjadi perbedaan adalah kedua antibodi yang terdapat pada interferon gamma ELISA langsung mengikat pada substrat interferon gamma. Hal ini akan menyebabkan penggunaan antibodi yang lebih banyak daripada indirect ELISA dikarenakan jumlah antibodi harus menyesuaikan dengan jumlah substrat interferon gamma yang terdapat pada sampel darah pasien. Sedangkan indirect ELISA menggunakan metode yang sedikit berbeda, yaitu antibodi sekunder dan antibodi primer akan berikatan secara beruntun. Tujuannya hanya untuk memberikan pewarnaan pada substrat interferon gamma yang terdapat pada sampel darah pasien, di mana pemeriksaan akan dilakukan menggunakan spektrofotometri, tidak menggunakan radioimmunoassay seperti pada interferon gamma ELISA. Berikut merupakan desain Rapid IGRA serta mekanisme kerja daripada Rapid IGRA tersebut. Ada 3 senyawa yang akan berikatan secara beruntun, yaitu antibodi primer, antibodi sekunder, dan juga enzim yang terdapat indikator HRPO di dalamnya. Ketiga senyawa ini akan bereaksi secara beruntun apabila sampel darah pasien yang sudah diinkubasi dengan metode IGRA diteteskan pada plate Rapid IGRA. Interferon gamma ini akan menyebabkan reaksi beruntun sehingga nanti antibodi dan juga enzim ini akan mewarnai substrat interferon gamma menjadi berwarna merah. Hal ini akan memberikan perbedaan warna pada sampel darah pasien yang menderita infeksi tuberkulosis dengan pasien yang sehat atau tidak menderita infeksi tuberkulosis. Akurasi, sensitivitas, dan juga spesifisitas daripada Rapid IGRA kami harapkan sesuai dengan IGRA konvensional, yaitu sebesar 85-93% untuk sensitivitasnya dan 95% untuk spesifisitasnya. Kesimpulan dari studi literatur ini adalah, yang pertama, konsep IGRA dan ELISA dikemas lebih praktis dalam bentuk rapid test. Dengan indirect ELISA akan menjawab permasalahan deteksi tuberkulosis dengan keakuratan menyerupai IGRA. Kedua, penggunaan yang lebih praktis dan penegakan diagnosa yang bersifat kualitatif menjadikan desain kit ini lebih mudah untuk digunakan. Serta desain kit rapid IGRA mempunyai potensi untuk digunakan di area terpencil. Adapun saran yang dapat kami ambil dari studi literatur ini, yang pertama, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan positif palsu, dikarenakan rapid IGRA ini bersifat kualitatif. Yang kedua, dibutuhkan kajian lebih lanjut mengenai akurasi dari rapid IGRA, di mana kedua permasalahan di atas dapat diatasi dengan menggunakan indikator warna, sehingga kemungkinan positif palsu dapat diatasi dan akurasi rapid IGRA dapat ditegakkan. Liburan ke Kota Medan, jangan lupa beli durian. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.